Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Studi lapangan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, PKP, dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta dalam menerapkan teori dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan. Studi lapangan bertujuan untuk memperkuat kompetensi pengawas dalam kepemimpinan, manajemen, dan pengawasan secara menyeluruh, sehingga mereka mampu mengelola tim dan organisasi dengan lebih efektif, efisien, dan profesional. Studi lapangan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang pada tanggal 12 September tahun 2024. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang didirikan pada tahun 1950 merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang menjalankan fungsi dan peran dalam bidang keimigrasian meliputi wilayah kerja 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi 1. Kota Kupang di Pulau Timor, 2. Kabupaten Kupang di Pulau Timor, 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan di Pulau Timor, 4. Kabupaten Rotendao di Pulau Rote, 5. Kabupaten Sabu Rejua di Pulau Sabu, 6. Kabupaten Alor di Pulau Alor, 7. Kabupaten Sumba Timur di Pulau Sumba, 8. Kabupaten Sumba Tengah di Pulau Sumba, 9. Kabupaten Sumba Barat di Pulau Sumba, 10. Kabupaten Sumba Barat Daya di Pulau Sumba. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang memiliki visi, yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum serta mengemban beberapa misi diantaranya. 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. 4. Mewujudkan penghormatan. 5. Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. 6. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang ketujuh, mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Niat dan maksud tujuan kami ke sini mau belajar tentang best practice. Ya, best practice dari apa yang sudah dilakukan Imigrasi Kelas 1 Kupang. Kami mensupport kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari khususnya bagaimana kita mendukung kebijakan kemudahan contoh pemberian visa. Bagaimana kita memberikan bebas visa bagi negara-negara ASEAN. Jadi yang sedang kami kerjakan saat ini inovasi ya, terkait dengan ini khusus bagi yang paspornya rusak atau hilang ya. Khusus bagi pelayanan paspor rusak. Kadang-kadang paspor rusak atau hilang itu kami akan coba merumuskan atau membuat inovasi orang tersebut jika pemohon paspor ada kerusakan atau kehilangan, dia pengen untuk mengganti paspor, itu kan ada prosedur yang harus kita dilalui ya. Biasanya orang itu dia harus diperiksa dulu, di BAP dulu bahasanya, di BAP kenapa paspornya hilang dan seterusnya. Kemudian ada berita acara pendapat, kemudian ada persetujuan keputusan kepala kantor untuk disetujui apakah tidak bisa diberikan penggantian atau tidak. Itu SOP-nya seperti itu. Ya. Jadi hal tersebut kami akan coba untuk mempersingkat atau mempercepat proses itu. Biasanya orang untuk mendapatkan paspor penggantian karena rusak atau hilang itu butuh proses yang cukup lama. Saya amati bisa lebih dari 5 hari, 6 hari gitu. Di paspor ini adalah bagaimana kita memahami pemohon yang paspor yang berada di luar jangkauan atau yang berada jauh. Ya. Ini yang kita pahami. Kadang-kadang membutuhkan biaya dan ongkos yang sangat tinggi.
Tapi dengan syarat paling tidak secara kolektif, ya, dia harus mengajak atau ada beberapa orang yang secara bersama-sama minimal 30 orang ya, untuk diajukan isi paspor. Jadi petugas kami akan datang ke tempat yang pemohon atau ke jaringan ya, karena memang sudah dari pusat gitu kok. Kami mungkin akan kita sampaikan permohonan maaf ya, permohonan maaf artinya kami akan memberikan informasi bahwa paspor Anda akan mengalami keterlambatan karena ada gangguan kesisteman seperti itu. Pekerja migran ini kita harus benar-benar selektif sekali dan harus sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, tidak. Artinya kita sangat selektif. Pemberian paspor ini harus sangat selektif bagi mereka. Ya, jadi harus memenuhi persyaratan dulu, harus punya rekomendasi dari Disnaker, harus punya asuransi dan sebagainya. Jadi jelas gitu bahwa mereka akan bekerja dia jelas, benar-benar bekerja, bukan mencari pekerjaan atau disalahgunakan dan sebagainya. Kesimpulan hasil studi banding tentang inovasi dan praktek terbaik atau best practice pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang lebih dititikberatkan pada 4 hal, yaitu 1. Percepatan proses penggantian paspor. 2. Inovasi, EASI paspor, atau mendatangi pelanggan yang ada di daerah terpencil dengan syarat kolektif, minimal 30 orang. 3. Jemput bola atau dikenal dengan istilah Sikoe Peduli, yakni mendatangi pelanggan yang sakit, lansia dan berkebutuhan khusus, serta yang keempat, yaitu inovasi layanan paspor di hari Sabtu atau dikenal dengan istilah Sikoe Tos. Selain itu, beberapa strategi kinerja untuk pencapaian keunggulan diantaranya: 1. Konsep multitasking. 2. Pelatihan berkala. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Pendekatan reward dan punishment. 5. Inovasi dan pengembangan. 6. Teamwork untuk mengatasi keterbatasan sumber daya atau dikenal dengan istilah Tim-Tikim. 7. Kepatuhan terhadap standar internasional atau Civil Aviation Organization atau disingkat dengan ICAO. Dan ke-8. Komunikasi terhadap keterlambatan, yaitu jika keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh sistem, maka akan disampaikan permohonan maaf dan pemberian notifikasi ke nomor pelanggan. Jika keterlambatan melewati SOP kepelayanan, maka akan diberikan kompensasi berupa souvenir. Demikian laporan singkat kami, Kelompok 2, pada studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan IX tahun 2024. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung kegiatan ini sampai dengan selesainya. Secara khusus ucapan terima kasih kepada 1. Kepala BPSDMD Provinsi NTT dan Panitia Penyelenggara PKP. 2. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT. 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang. 4. Widyaiswara Pendamping. 5. Tim media dan kepada semua anggota kelompok yang telah terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian.